لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحي سيئاتنا وتبديل هذه الحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي سيدنا الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي الشيخ جلال الدين المحلي الشيخ الصوي وجميع الشيخ فخر الدين الرازي والشيخ متولي الشعراوي جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن كأحمد جزولي يا رضي الجزولي كي زين الدين جزولي كي نور الدين جزولي كي حامد جزولي كي أبو أثمن جزولي كي ابن جزولي كي محمود سيرات إلى حضرة أبي مسعود الله سليمان ذو فخر محمد محمد أبي خدم أبو خدم وحوانا من اسم جابوا لجميع أمواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم يا الله وإلى حضرة جميع الإدراس مدلل مسلم الأزهر ومحمد عبد القهار ومبيت دمياتي وأبا عبيدة دمياتي وإبراهيم منصور وإلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع أمواتنا جميع المؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب martelake sapa Allahu Gusti Allah sapa Allahu Gusti Allah masalan ing tepo tulodo wa yubdalu lan den gawe badal minhu sangking masalan apa abdan mamlukan lafat abdan mamlukan abdan nyatane kaula abdan nyatane kaula mamlukan kang den miliki sapa abdan sifatun utawi mamlukan iku dadi sifat tumayyizuhu kang bedaake apa sifat ing abdan minal hurri saking wong kang merdeka fa innahu mongko saktenane al-hur iku Abdullahi kaulane Gusti Allah abdan mamlukan layak diru kang ora kuwasa sapa abdan layak diru kang ora kuwasa sapa abdan ala syai'in ing atase suwiji-wiji li adami milkihi krana ora anane oleh miliki abdan wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra wa man ya Allah ya Rabbi ya Karim nakiratun mausufatun ay hurran wa man lan wong kang merdeka
Ngoten langsung maknane. Waman lan wong kang merdeka. Nakiratun utawi man iku man nakirah. Mausufatun kang den sifati apa man. Ai hurron nasab atau teng abdan mamlukan ngriku. Ai hurron tegese wong kang merdeka. Razaqnahu kang maringi rizki, razaqnahu kang maringi sapa ingsun ing abdan minna saking kita rizkon ing rizki hasanan kang bagus bahwa mongko utawi man iku yungfiku ngetokno sapa man ing rizkon minhu ing rizkon sirron kelawan sirron ing dalam tingkah samar wajah lan ing dalam tingkah ngedeng ayyatasarrafu fihi kaifa yasha ayyatasarrafu tegese bisa merintai sapa man fihi ing dalam rizqan kaifa yasha'u hale kaya apa karep sapa man kaifa yasha'u hale kaya apa karep sapa man wal awalu tai kang awal ai abdan mamlukan wal awalu tai kang awal ai abdan mamlukan iku masalul asnami tepo tuladani pira-pira berhala wasani tai kang nomor pindo wa yakni waman razaqnahu niku sani tai kang kaping pindo ay waman razaqnahu iku masaluhu sifate Allah hal yastawuna apa toh padha sapa abid wal hur sampinge niku hal yastawuna apa toh padha sapa abid lan al hur hil abid tegese pira-pira kaula al ajazah niki mengikuti wazan fa'alah ajizani ajizuna wa ujjazun wa ajazatun al ajazatu kang apes sapa abid wal hurulan wong kang merdeka al mutasarrifu kang bisa merintai sapa al hur la ora podo alhamdulillah tawis kabehane puji biasanya lek teng makna ploso niku ditambah alhamdulillah tawis kabeh puji kang ana papat iku lillahi kedue Allah wahdahu hale dewene Allah bal aksaruhum bali utawi akeh-akeh ahlu Makkah sampinge niku ai ahlu Makkah tegese akeh-akeh ahlu Makkah iku la ya'lamuna ora padha ngerti sapa aksaruhum ma ing barang yasiruna kang padha bali sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim yasiruna kang padha bali sapa aksaruhum ilaihi maring ma minal azabi bayani saking siksa fayusyrikuna mongko padha nyekutake sapa aksaruhum wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair
hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Qul ilahuna manten mawon dia. Semakin menjelaskan mengenai ayat yang kemarin terakhir duki afa aminal ladina makarus sayyiat. Ini kemarin ada beberapa yang belum lo jelaskan. Teng tafsir Jalalain riyen. Afa aminal ladina makaru ayil makarati as-sayyiati bin nabi fi darin nadwa min takidihi aw qatlihi aw ikhrajihi kama dzikra fil anfal ay yahsifallahu bihimul arda ka qaruna aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yashkurun ay min jihatin la takhturu bi balihim wa qad uhliku bi badrin wa lam yakunu yakiru dzalik. Terus ayat ini menjelaskan mengenai orang-orang yang memiliki rencana buruk. Orang-orang yang memiliki rencana buruk, tipu daya rencana buruk kepada baginda Nabi. Ngriki tinggal akan afa aminal ladina makaru al makarati as-sayyiati bin nabi fi darin nadwa. Apakah merasa aman mereka orang-orang yang melakukan tipu daya yang buruk terhadap kanjeng Nabi yang mereka lakukan di dalam Darun Nadwa, tempat perkumpulannya orang Quraisy pada waktu itu. Mereka merencanakan tipu daya terhadap kanjeng Nabi min takyidihi, yakni akan memenjarakan kanjeng Nabi au qatlihi, atau kanjeng Nabi itu bahkan direncanakan untuk dibunuh, au ikhraji, atau diusir dari Mekah, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal. Jadi mereka itu melakukan sebuah tipu daya terhadap kanjeng Nabi untuk mencegah dakwahnya kanjeng Nabi, untuk mencegah dakwah Islamnya kanjeng Nabi. Sampai-sampai mereka melaksanakan yang namanya tipu daya. Kalau daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, seseorang yang melakukan tipu daya itu apa sih? Tipu daya adalah sebuah perencanaan buruk yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi-sembunyi. Itu jenenge tipu daya. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi begini. Orang kalau ingin melakukan suatu tindakan, tapi caranya dengan melakukan makar atau melakukan tipu daya, itu merupakan sebuah bukti bahwa sebenarnya dia itu tidak mampu. Kenapa? Itu bukti bahwa sebenarnya dia tidak mampu. Karena apa? Karena mereka merencanakan rencana-rencana buruk itu secara sembunyi-sembunyi dan merealisasikannya juga sama seperti itu. Andaikan mereka mampu untuk menyakiti kanjeng Nabi secara terang-terangan, secara langsung, maka mereka mestinya tidak perlu yang namanya melakukan tipu daya. Ya wis langsung menuai. Makanya orang kalau melakukan sebuah tindakannya itu dengan menggunakan tipu daya, itu merupakan bukti bahwa sebenarnya dia itu lemah, sebenarnya dia itu tidak mampu. Dan sekadar sebesar tipu dayanya itu pula lah bentuk kelemahannya. Wong kok mek iso mek berencana saja secara sembunyi-sembunyi, itu bukti bahwa sebenarnya dia itu nggak mampu untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Itu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Mulano mereka para pemimpinnya orang-orang Quraisy melakukan yang namanya tipu daya. Mereka itu sedang merencanakan bersamaan dengan pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka orang-orang Quraisy iki pora kanjeng Nabi iki enake dihapakno katanya pemimpin Quraisy di dalam Darun Nadwa. Enake dipenjarakan, dibunuh, atau diusir dari Mekah. Yang mana ini rangkanya adalah untuk menghambat dakwahnya
Kanjeng Nabi terhadap Islam. Akhirnya nopo tengriki dilanjutakan. Jadi orang itu semakin lemah, nopo? Semakin lemah, mereka itu justru bisanya cuma melakukan sebuah tindakan tipu daya. Karena andaikan mereka mampu, ya niscaya mereka akan langsung melakukan tindakan tersebut tanpa sembunyi-sembunyi, tanpa adanya tipu daya. Tipu daya itu kan licik, gampang ngomong kan seperti itu. Ancamannya Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang ingin menyakiti dengan cara melakukan sebuah tipu daya dengan rencana-rencana yang jahat terhadap Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala mengancam mereka dengan 4 hal. Yang pertama, ayyahsifallahu bihimul ardo. Apakah mereka merasa aman, tidak takut bahwa Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka di bumi seperti halnya Qarun. Jadi termasuk daripada ancamannya Allah Ta'ala adalah nopo? Allah Ta'ala mengancam mereka, apakah mereka itu tidak takut kalau mereka itu ditenggelamkan di bumi. Jadi khasaf itu seperti yang didakwakan dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kalau di air laut itu namanya tenggelam, ya bahasanya ghariko. Tapi kalau tenggelam di bumi, ini yang sangat berat. Bahasanya kan gini, orang kalau tenggelam di laut itu wis biasa, karena memang sifatnya air itu menenggelamkan. Nah, ini yang lebih ngeri adalah ancamannya Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang berencana buruk, berencana ingin menyakiti terhadap Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala mengancam mereka, salah satunya adalah mengancam mereka untuk ditenggelamkan di bumi seperti halnya Allah Ta'ala menenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya. Seolah-olah bumi yang asalnya itu keras, tanahnya bumi yang asalnya keras, gara-gara Allah Ta'ala menghendaki agar bumi ini menelan, seolah-olah bumi menjadi lunak, koyok-koyok nyedot, koyok-koyok bisa menenggelamkan terhadap mereka seperti halnya air laut menenggelamkan orang-orang yang berada di dalamnya. Itu ancaman yang pertama seperti itu. Apakah mereka tidak takut? Apakah mereka itu merasa aman bahwa Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka di bumi? Ini loh. Jadi menenggelamkan mereka di bumi. Itu yang nomor pertama. Yang nomor 2, au ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Atau akan datang terhadap mereka siksa dari arah yang tidak mereka ketahui. Ai min jihatin la takhturu bibalihim, yakni dari arah yang tidak pernah terlintas di dalam hati mereka. Terbukti nopo wa qad tulibu bi badrin wa lam yakunu yaksiru dzalik. Dan terbukti mereka orang-orang yang merencanakan rencana-rencana buruk terhadap Kanjeng Nabi, menyakiti terhadap Kanjeng Nabi, itu memang mereka benar-benar binasa di dalam perang Badar, dan mereka sama sekali tidak punya kuasa di dalam perang Badar. Ini siksa yang nyata. Wong perang kalah itu merupakan sebuah siksa daripada arah yang tidak mereka sangka. Tapi kalau daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, maksud daripada awiyatiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun, ini artinya adalah hendaknya mereka itu berhati-hati terhadap tindakan makar, balasan makarnya Allah Ta'ala terhadap mereka. Yakni balasan makarnya Allah Ta'ala ini akan mendatangi mereka dari arah yang mereka tidak pernah menyangka. Sehingga
ini sangat mengkhawatirkan. Wong iku lek wis ngerti katene disiksa, semisal katene disiksa di penjara atau apa, ngono ya wedi tapi gak nemen. Tapi kalau ancamannya itu merupakan sebuah siksa yang tidak terlintas di dalam hati, itu malah garai seseorang itu was-was, takut, aku disiksa apa ini. Itu seperti itu. Terus kalau lanjutakan, itu ancaman yang nomor 2. Ancaman yang nomor 3, au ya'khudahum fi taqallubihim ay fi asfarihim litijarah fama hum bimu'jizin ay bifaidina al-'adzab. Atau Allah Ta'ala akan menyiksa mereka dikala mereka sedang melakukan sebuah perjalanan dagang, ya, ay fi asfarihim litijarah fama hum bimu'jizin. Jadi ngeten, mereka itu punya anggapan seperti ini. Kalau mereka, bahasanya kan ngeten, kalau mereka itu berada posisinya di rumah, mungkin saja terkena yang namanya adab daripada Allah Ta'ala. Sehingga mereka itu menyangka dengan mereka pergi dari kampungnya, ya, baik itu untuk litijarah ataupun yang lainnya, mereka seolah-olah bisa untuk menghindar daripada siksanya Allah. Jadi mereka itu memiliki pemahaman bahwa kalau mereka itu pergi dari rumah, berarti mereka itu bisa menghindar dari siksa. Itu anggapan mereka. Mulane Allah Ta'ala dawuh au ya'khudahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, atau Allah Ta'ala akan menyiksa terhadap mereka dikala mereka sedang melaksanakan sebuah perjalanan. Fama hum bimu'jizin, maka mereka tidak akan mampu ay bifaidina al-'adzab. Mereka tidak akan mampu untuk menolak terhadap siksa tersebut. Ojo dikira berarti wis pindah dari rumah, dari kampung, berarti seolah-olah bisa menghindar dari siksa. Tidak bisa seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cara bahasane teng mriki teng pundi tafsir Fakhrul Razinya itu seperti ini. Fa innahu ta'ala qadirun ala ihlakim fis safar kama annahu qadirun ala ihlakim fil hadar wa hum la yujizunallaha bisababi dharbihim fil bilad al ba'idah bal yudrikumullahu haitsu kanu. Ini jelas Syekh Fakhruddin Ar-Razi dawuh, sesungguhnya Allah Ta'ala juga mampu mendatangkan siksa terhadap mereka dikala mereka sedang melaksanakan perjalanan-perjalanan jauh. Maka sesungguhnya seperti halnya Allah Ta'ala mampu untuk mendatangkan siksa terhadap mereka dikala sedang dalam keadaan hadir, dikala sedang dalam keadaan hadir, artinya sedang berada di rumah tidak melaksanakan perjalanan, maka Allah Ta'ala juga mampu untuk mengirimkan sebuah azab terhadap mereka dikala mereka sedang melakukan perjalanan jauh. Tadi ojo dikira wongku lari dari kampungnya sehingga dia itu berarti berhasil untuk menghindar daripada siksanya Allah. Boten. Mampu saja Allah Ta'ala mengirimkan siksanya terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh, baik untuk perdagangan ataupun yang lainnya. Karena secara tegas Allah Ta'ala ngendika fama hum bimu'jizin, mereka tidak akan mampu untuk menolak, untuk menghindari siksanya Allah Ta'ala. Itu jelas tidak mungkin. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, au ya'khudahum ala takhawuf
ataupun Allah Ta'ala menyiksa mereka atas sifat. Nah, ini ngeten. Kita dari tafsir Syekh Jalaluddin Asyidi riyen mawon. Au ya'khudhum ala takhawufin ay tanakkusin syai'an fa syai'an hatta yahlika al-jami'u. Halun minal fa'il awil maf'ul. Ini dikatakan Allah Ta'ala akan menyiksa mereka atas berkurang sedikit demi sedikit sampai mereka itu binasa secara total. Ala takhawuf niki menjadi hal daripada fa'il atau daripada maf'ul sami mawon. Bon, jadi ngeten, ada yang mengartikan takhawuf. Takhawuf itu ada yang mengatakan maknanya adalah tanakus. Allah Ta'ala akan membinasakan mereka sedikit demi sedikit hingga mereka itu binasa secara total. Itu menurut yang ada di dalam tafsirnya awak dewi. Tafsir sinten niki jenenge Syekh Jalaluddin Asyuti. Tapi ada yang mengartikan jadi ceritanya ngeten. Kok iso takhawuf iku dimaknani tanakus. Iki belajar sing jenenge tafsir itu kan melakno dawuh para ulama niku ngeten. Wong iku iso belajar tafsir iku syaratnya kudu ngerti nahwu sorof pertama. Yang kedua, mereka harus tahu yang namanya ilmu lughat. Napa? Ilmu lughat. Kalau kita nalar, kan penalaran kita itu kan cara bahasanya masih dangkal. Khofa ya khof, takhawuf itu kan berasal dari khofa. Khofa itu aslinya maknanya takut. Berarti kalau takhawuf itu maknanya penuh dengan ketakutan. Itu seperti itu. Tapi kok di dalam tafsir Jalalainnya kok dimaknani bukan dengan makna ketakutan, tapi dimaknani napa? Tanakus. Binasa sedikit demi sedikit. Napa? Karena ini berawal daripada penafsiran para sahabat seperti yang dijelaskan dalam kitab Sawinya. Dan kitab Sawinya dijelaskan dulu diriwayatkan bahwa sebenarnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu berkata di atas mimbar, "Ma taquluna fiha?" Apa komentar kalian semua tentang ayat au ya'khudhum ala takhawuf? Maka para sahabat yang berada di bawah semuanya terdiam. Cuma ada satu orang, seorang yang tua itu dari Bani Hudel berkata, "Hadhihi lughatuna at-takhawuf at-tanakus." Di dalam bahasa kami arti daripada takhawuf itu tanakus. Takhawuf itu maknanya adalah binasa sedikit demi sedikit menjadi kurang sedikit demi sedikit. Faqala hal ta'rifu al-arabu dzalika fi asy'arihi? Apakah ada buktinya berupa di syairan-syairannya orang Arab? Katanya Sayyidina Umar. Wah, langsung dijawab tegas sama seorang dari Bani Hudal itu. Naam, ada buktinya di syairannya. Yakni seorang syair yang bernama Abu Bakar mensifati nakohnya, mensifati untanya dengan bahasa tahawwafar rahlu minha tamikan kirada kama tahawwafa audut taba'ati sufuna. Ngeri. Jadi sedikit demi sedikit hilang. Maka semenjak Sayyidina Umar ini tahu pelajaran lughat dari seorang sepuhnya Bani Hudel, ya, akhirnya Sayyidina Umar tegas mengatakan, "Alaikum bidiwanikum la tadillu." Hendaknya kalian semua itu belajar syairan zaman jahiliyah, karena itu akan membuat kalian semua tidak tersesat. Artinya nopo?
teng riku didhawuhaken syi'rul jahiliyah fa inna fihi tafsir kitabikum wa ma'aniya kalamikum. Nah niki lho. Saya ngerti niku dingandikaken karena di dalam syair jahiliyah ini nemen fasahe. Napa nemen fasahe. Maka di dalam syair-syairnya jahiliyah itu bisa kita gunakan untuk mentafsiri ayatnya Allah Ta'ala dan bisa kita memaknai kalamnya Allah Ta'ala. Jadi ini berangkat dari lughatnya salah satu daripada yang ada dalam syairnya orang Arab. Ini tafsir yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Tapi juga ada seperti yang disebutkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi dan juga Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ada yang mengartikan takhawuf itu maknanya ya memang ketakutan. Nah, kalau khofa kan takut. Takhawuf itu maknanya ketakutan. Ketakutan yang sangat. Sehingga nopo? Bahasanya atau cara musyawarah al-muradi au ya'khudhum ala takhawuf, atau Allah Ta'ala menyiksa mereka atas sebuah ketakutan. Apa bentuk siksaan yang ada dalam ketakutan itu apa? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi enak. Beliau dawuh seperti ini. Yang namanya takhawuf, ketakutan itu adalah sifat yang ada pada seseorang untuk terjadinya sesuatu. Wong weding ini iku jenenge ketakutan. Maka ketika seseorang itu terjatuh di dalam sebuah ketakutan, maka hal tersebut merupakan hal yang sangat mengganggu terhadap kejiwaan. Itu merupakan sebuah siksa loh. Paham ya? Jadi cara bahasanya dengan iki ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Walidzalika yaqulun fil amsal, oleh karena itu diucapkan orang Arab itu punya pepatah seperti ini. Nuzulul bala walan tidoro. Adab siksa ketika langsung turun itu lebih baik daripada menanti sebuah siksa itu tadi. Gampang ngomongnya tadi. Seseorang kalau langsung menerima kontan siksa, itu ya wis mari, karuane ndang mati, karuane ndang diterima konsekuensi daripada sebuah bala itu tadi. Tapi kalau bala itu tidak turun-turun, bahasanya seperti itu ya. Tapi ketika suatu bala itu tidak turun-turun, tidak jelas, maka itu sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan, sangat wedi. Orang dalam kondisi menanti sebuah bala itu lebih menakutkan daripada langsung menghadapi bala itu tadi. Ma'ana au ya'khudhum au ya'khudhum ala takhawuf. Lalu dengar iki sama Syekh Mutawalli Asy'arawi didhawuhaken ngeten. Kita umpamakan bahasane ngeten. Kita umpamakan semisal kita itu sudah dikasih kabar bahwa teman kita itu akan datang ke kita di dalam, katakan pagi hari ini kita akan kedatangan teman, semisal seperti itu. Tapi kok dienteni suwe, kok gak teko. Itu akan membuat seseorang panik. Lha jam itu wis teko. Tapi kok ora teko-teko apa wong ki nang dalan kecelakaan ta, dirampok ta, ya apa ta, akan menimbulkan sebuah ketakutan. Mulane dawuh para di dalam amsal, dalam sebuah pepatah dikatakan menghadapi sebuah bala itu lebih ringan daripada sebuah penantian bala itu sendiri. Lebih medeni. Cara bahasa kasar ngomong, siksaan Allah Ta'ala mudun itu lho wis medeni. Dan yo gak mudun. Malah membuat seseorang itu ketakutan dan panik. Pun itu ngoten.
muradnya takhuf itu bisa dimaknani dua. Lah, niki terakhir. Fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka sesungguhnya Tuhan kalian semua itu merupakan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi ngene. Iki sangat menarik. Kok iso akhir daripada sebuah ayat yang mana sebelum-sebelumnya itu disebutkan sebuah siksa dan juga ancaman. Nah, awal-awal kan memang Allah Ta'ala kan mengancam orang-orang yang memiliki niat jahat dengan tipu dayanya untuk menyakiti Kanjeng Nabi, diancam dengan 4 ancaman siksa. Nah, seperti itu. Tapi kenapa di akhir ayatnya Allah Ta'ala mengakhirinya dengan bahasa fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka sesungguhnya Tuhan kalian semua itu maha pengasih lagi maha penyayang. Cara dipikir secara dohir kan gak gaduh. Mestinya orang itu kalau ada sosok sedang mengancam, mestinya endingnya itu dikasih, maka sesungguhnya siksanya sangat pedih. Harusnya kan seperti itu toh. Tapi kenapa kok di endingnya itu malah dikasih bahasa fa inna rabbakum la raufur rahim. Loh, Gusti Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Loh, kok seolah-olah bertentangan dengan ancaman siksa. Dijawab sama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Loh, sesungguhnya mestinya yang pantas itu kan inna rabbakum lasyadidul iqab, mestinya seperti itu. Sesungguhnya Tuhan kalian semua itu siksanya sangatlah pedih. Biar sesuai dengan masalah ayat-ayat azabnya, ayat-ayat siksanya. Tapi kok mari ngancam-ngancam, marono akhirnya menyebutkan bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, seolah-olah tidak gaduh. Tapi ternyata justru itu yang paling pas. Pasnya dari segi nopo? Nah, iki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ini semua merupakan pemberiannya Allah Ta'ala yang mencakup semua hamba secara keseluruhan. Baik orang yang beriman ataupun orang yang kafir, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengajak kepada semua, kepada dunia, dan menanggung kepada semuanya terhadap apa yang bisa menjaga kehidupan mereka, berupa matahari, udara, bumi, langit. Dan Allah Ta'ala menciptakan hal-hal ini itu untuk semuanya, kan seperti itu. Sehingga kalau memang Allah Ta'ala menciptakan dunia dan seisinya ini untuk semua makhluknya, baik untuk orang yang beriman atau tidak beriman, maka sesungguhnya rahmatnya Allah Ta'ala ini menyeluruh kepada semuanya. Hanya saja, disebutkan, hanya saja li'annahu yunabbihuhum ila ma yumkinu ayyahdusa lahum idza asarru ala kufrihim wa yubasshiruhum bi'aqibati kufrihim wa tabsirah idatan wal idatu ra'fatan bihim wa rahmatan hatta la yanaluhum hadzal tahdid wa hadzal wa'id. Niki lho. Korelasinya intinya tentang terakhir niki. Jadi ketika Allah Ta'ala itu memberikan rahmatnya kepada semua orang, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir, maka sesungguhnya Allah Ta'ala juga mengingatkan terhadap mereka tentang suatu hal yang mungkin terjadi terhadap mereka ketika mereka itu sedang terus di dalam kekufuran mereka. Sehingga Allah Ta'ala mengingatkan dan memberitahu ending daripada kekufuran mereka. Gampangane ngomong ngeten. Wong iku lek dielingno, aja nglakoni ngene ya, engko awakmu ngene.
akibatnya kok awakmu akan binasa. Orang kalau diingatkan di awal itu merupakan sebuah bentuk kasih sayang. Orang kalau ditakut-takuti di awal, ya, menakut-nakuti di awal itu justru merupakan sebuah bentuk apa? Sebuah bentuk apa? Menakut-nakuti di awal itu justru merupakan sebuah bentuk kasih sayang. Kowe lek dielingno terus, kowe ojo misal kowe ojo renang nang kali. Enggak ada hitam gelam ya kok. Maka sesungguhnya mengingatkan itu merupakan sebuah tindakan kasih sayang. Ngoten lho. Dengan tujuan apa? Agar mereka itu bisa terhindarkan, bisa beriman, bisa menghindari tindakan buruk, bisa menghindari tipu daya mereka terhadap Kanjeng Nabi, sehingga mereka juga terhindarkan dari siksanya Allah. Paham? Jadi sangat cocok sangat cocok. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah ayat-ayat sebelumnya membahas dan menakut-nakuti terhadap orang-orang yang melakukan tipu daya, itu sangat cocok. Karena nopo? Karena itu tidak. Orang mengingatkan di awal dengan macam-macamnya siksa, itu justru merupakan sebuah bentuk nopo? Sebuah bentuk kasih sayang. Ada loh. Tapi kalau yang didahulukan sama Syekh Jalaluddin Asyidi, beliau dawuh haitsulam yu'ajilhum bil uqubah. Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha penyayang karena Allah Ta'ala tidak menyegerakan untuk menyiksa mereka. Ini sifatnya Kanjeng Nabi, ini sifatnya khusus, sifat khusus bagi umatnya Kanjeng Nabi gini, yakni ketika melakukan sebuah tindakan kufur, melakukan tindakan yang melanggar perintahnya Allah Ta'ala, sama Allah Ta'ala niki dibiarkan tidak langsung disiksa, diberi senggak waktu dulu. Pun awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u ilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujada wa hum dakhirun ila huna wallahu a'lam bissawab. Jila matanilah ya raja. Iki ni orang iki le. Ini karena iki. Coba aja dulu.